materi tentang seminar sumber daya manusia. Saya share di grup ya. Oke. Jadi untuk mata kuliah seminar SDM, ini setiap mahasiswa itu wajib presentasi. Materinya tentang apa? Nah, di sini materinya semuanya tentang manajemen sumber daya manusia. Gitu ya. Nah, di sini nanti di sini absen hari ini yang masuk itu ada 47 mahasiswa. Jadi nanti dibagi ya. Jadi satu kali pertemuan itu kita dapat 3 sampai 4 yang presentasi. Berarti kita kan ada 9 kali pertemuan lagi ya. Nah, berarti ini sudah fix, ini mahasiswanya totalnya ada 47. 47 dibagi 9 berarti ada 5. Maaf. Jadi setiap pertemuan itu ada 5 mahasiswa yang presentasi. Membahas tentang apa? Tentang materi sumber daya manusia dan aplikasinya terhadap perusahaan. Gitu ya. Nah, di situ udah saya sampaikan, udah saya tulis. Di sini deskripsi mata kuliah seminar SDM itu yang pertama, mahasiswa mencari teori tentang manajemen SDM, kemudian diaplikasikan dengan suatu perusahaan, observasi ya. Jadi kita sifatnya observasi. Kemudian isi penelitiannya terdiri dari 1 latar belakang, 2 teori, 3 objek penelitian. Di sini objeknya adalah perusahaan. Kemudian yang keempat pembahasan dan yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Jadi tidak usah menggunakan metodologi penelitian, jadi hanya berupa deskriptif. Contohnya, kita di sini ngambil teori tentang kedisiplinan. Nah, kemudian objek yang akan kita ambil itu adalah di perusahaan Telkom misalnya. Nah, berarti teman-teman di sini mengobservasi gimana sih di Telkom itu disiplin karyawannya, apakah bagus, apakah tidak bagus, gitu ya. Kemudian penyebabnya apa? Nah, tidak lupa kita selalu menggunakan pertanyaan dari 5W plus 1H. Masih ingat nggak 5W 1H? Masih, Bu. Nah, pakai itu semuanya. Pakai teori manajemen semuanya, ya. Jadi, kenapa kok disiplinnya kurang? Misalnya, kenapa ini masalahnya apa? Gitu ya. Nah, itu nanti dirangkai. Jadi, di sini kita bedah teori, gitu ya, ceritanya ya. Bedah teori, jadi mahasiswanya harus paham salah satu teori dari manajemen sumber daya manusia. Bisa dipahami? Nah, nanti dirangkum, langsung dibikin presentasi aja. Jadi nanti yang dikumpulkannya itu adalah PowerPoint-nya. Itu bebas mau berapa lembar juga nggak ditarget. Boleh misalnya hanya 5 lembar, 6 lembar itu tidak apa-apa. Yang penting intinya dapat bahwa ada teori SDM, ada pembahasannya, ada kasusnya, ada kesimpulannya, juga ada sarannya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ulang-ulang Bu, ada apa aja? Ada di share. Ibu ulang Bu pertanyaannya Bu, saya lagi ini Bu. Nggak kedengeran tadi sinyalnya. Sinyalnya. Saya share di grup ya. Jadi pembahasannya tentang latar belakangnya apa gitu ya. Kenapa kok karyawan itu kok minat semangat kerjanya menurun. Nah, misalnya kita bahas tentang turnover ya. Turnover karyawan. Kenapa kok tingkat turnover karyawannya tinggi pada suatu perusahaan? Nah, itu dibahas sama teman-teman di sini. Oh, ternyata di sana itu karena 1, gaya kepemimpinannya, 2, motivasinya, 3, kompensasinya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita mencari masalah dulu, kita bandingkan dengan teori. Nah, itu kita gunakan dengan deskriptif gitu ya, deskriptif kita uraikan itu dengan menggunakan 5W plus 1H. Itu gunakan itu.
Nah, itu ada yang mau ditanyakan? Jadi presentasi, bikin PowerPoint, kurang lebih 20 menit. Nanti teman-temannya mau bertanya, kita batasi pertanyaannya, karena nggak akan mungkin cukup ya. Jadi satu pertemuan itu kan berarti kita 1,5 jam, itu paling 5 orang, 4 orang yang bisa tampil. Dan itu wajib. Ya, Bu, karena iya. untuk perusahaannya bisa kita pakai perusahaan kita sendiri atau Boleh. memang itu? Bisa ya? Boleh ya? Bisa. Perusahaannya bebas mau apa aja, mau bergerak di bidang jasa boleh, manufaktur juga boleh. Baik, Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan teman-temannya? Bu, Nah, mau nanya. Ini ya, nah, hari ini apa gimana, Bu? besok, minggu depan. Presentasinya. Saya Minggu juga, depan. Oke, siap. Siap. Yes, oke. Jadi gini, maaf saya juga mohon maaf ini sama teman-teman semua, ini ada perubahan jadwal. Ternyata jadwalnya itu bentrok dengan kelas yang reguler. Nah, makanya tadi maaf sekali ada beberapa dosen yang memang terkendala di jadwal perkuliahan. Tapi insya Allah semuanya sudah diganti. Jadi untuk minggu depan kita ada perubahan jadwal. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berjalan lagi dengan normal perkuliahannya. Jadi mohon maaf ya, karena ini mungkin baru pertemuan minggu pertama. Biasanya kita banyak evaluasi gitu. Jadi maaf absennya juga masih manual. Jadi hanya untuk melihat ngedetek siapa-siapa aja nama-namanya yang hadir. Gitu ya. Jadi saya mohon maaf ya buat teman-teman semuanya ya. Ya, Bu. Jadi mulai perkuliahannya yang efektif itu kita mulainya minggu depan. Tapi sudah masuk ke pertemuan kedua berarti. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bun, mau nanya Bun. Boleh, gimana Bang? Untuk judulnya itu bebas apa gimana Bun? Judulnya bebas, tapi semuanya teori tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi teman-temannya sama ya Bun? Ya, jadi spesifik, betul. Jadi spesifik lebih ke SDM-nya. Misalnya kompensasi, motivasi, kepemimpinan, kemudian prestasi kerja, kemudian komunikasi, itu banyak sekali teori manajemen. Ya, jadi teman-teman boleh mencari teorinya apa aja bebas. Gitu ya. Oke, baik Bun, makasih. Oke, sama-sama. Bang mau tanya. Iya, siap. Gimana, Bang? Nanti PPT-nya dibagikan ke layar, Bun, apa gimana? Iya, harus dipresentasikan, dibagikan, ditampilkan ke layar. Jadi nanti teman-temannya menyimak, ya. Ini salah satu syarat ya. Jadi nanti kalaupun teman-temannya maju ke seminar UP itu sistemnya presentasinya kayak gini. Jadi kita bikin PowerPoint, kita tampilkan karena kita online, berarti audiensnya adalah teman-teman semua di sini. Jadi nanti teman-teman di sini juga boleh ikut bertanya, boleh menanggapi gitu ya, dan harus ada diskusi gitu. Dan itu nanti dibatasi pertanyaannya. Karena pasti banyak ini pesertanya ada 48, nanti kalau satu-satu nanya kan nggak mungkin nih waktunya nih. Paling nanti kita batasi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Gitu. Ya? Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, mungkin yang jadi kendala di sini kan kita nggak tahu nih siapa yang tampil pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Betul nggak? Takutnya nanti berebut kayak absen gini, ayo berebut siapa duluan kan gitu ya. Nah, jadi gimana? Menurut kesepakatan teman-teman, apakah sesuai dengan absen atau gimana baiknya? Atau Yang udah sesuai siap dengan aja, absen? Bu. Oh, yang udah siap. Iya, yang udah siap aja, Bu. Iya, Nggak Bun, bisa. yang udah siap. Kalau Nggak apa-apa sih kalau absen, Bu. Nggak apa-apa. absen aja ya. Karena gini, kalau kita nunggu siap nggak siapnya nanti banyak yang nggak siap. Giliran satu siap, semua siap gitu terus nanti berebut. Nah, kalau menurut saya efektifnya mendingan kita bagi aja gitu ya. Kalau kita bagi sekarang bisa nggak apa-apa? Iya, Bu. Bisa Bun. Sekarang aja Bun, lebih efektif. Nah, ya. Oke, sip. Oke. Di random aja, Bun. Random ya, Bun. Jangan dari urutan. Nah, dari urutan ya.
Gimana? Mau Kalau pakai urutan berarti nomor ACS? saya nomor pertama dong, Bun. Pertama, iya. Imam Surya Bang, pertama Bang. Gimana Random ya kesepakatannya? Imam, random. Random. Gimana? Random aja, Baik, Bun, random. Biar adil. Sesuai abjad aja, sesuai abjad. abjad aja dari A, B, Random aja, C. Bu. Random aja nih. Nama saya masalah. Abjad. abjad, Random aja, Bu. Random, Bu. random aja. Milih yang Abjad, baik. abjad. Aja. Abjad paling banyak abjad, Bu. Abjad. Oke, gimana? Sebenarnya sih kalau Pertama biar aja. gampang lebih enaknya by tadi Bu list yang Absen kita ya? udah list absen karena dari segi random itu sudah random. Yang kedua Iya. ya memang sepertinya lebih adil seperti itu ketimbang kita harus ngacakin lagi, ngerandomin lagi, ngeabjadin lagi. Iya, betul, Kakak. Betul. Setuju, Saya Kakak. pertama dong, keluarin Ayo dong. semangat Gozali. Papa pertama saya mah, biarin. Pede Gozali, pede. Ya semangat ya, Oke. semangat ya Gozali. Tapi Bun, Oke, maaf jadi- Bun, misalkan Iya. gini, Ya. misalkan saya jadwalnya minggu depan misalkan, Iya. tapi ternyata misalkan lembur atau ada apa gitu, misalkan itu Iya. bagaimana Bun? Nggak apa-apa, nanti di cross sama temennya yang bisa. Jadi jangan sampai bolong. Nah, jadi oke, maaf. Jadi tetap misalnya temennya nih, Teh Ria nggak bisa masuk, nanti bisa digantikan sama temennya. Jadi jangan sampai kosong aja perkuliahan. Karena kita ini mahasiswanya banyak, sedangkan pertemuan kita hanya 9 kali pertemuan. Nah, jadi nanti harus ada yang tampil, mengganti, gitu ya Teh ya. Ya, atau misalkan belum siap, misalkan gitu. Boleh nggak apa-apa, tukeran sama temennya. Ya, ditukar sama temennya gitu ya. Atau misalnya ada yang kerja, Bu, pas saya jadwalnya ini, tapi saya kerja, tuker aja sama temennya, nggak apa-apa, gitu ya. Oke, sepakat ya? Oke. Oke, Setuju. siap. Setuju ya? Bismillah Bu. Bismillah, betul. Terus saya juga informasikan kita tidak ada UTS, tidak ada UAS, jadi sistem penilaiannya adalah personal. Jadi yang saya lihat nanti gimana teman-temannya presentasi, kemudian materinya, juga penguasaan materi. Jadi minimal nggak perlu bisa semua teori, tidak apa-apa. Minimal satu aja teori, tapi sudah di luar kepala, tapi sudah menguasai. Contohnya misalnya motivasi. Nah, paham aja tentang satu teori motivasi, tapi udah sampai di luar kepala. Gitu ya. Jadi kita harus minimal satu, kita harus bisa, harus paham. Nah, itu aja. Jadi kita sama aja dengan studi kasus gitu ya, namanya studi kasus. Jadi kita bedah teori, bedah kasus ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terus saya punya ide gini, teman-teman, gimana kalau saya yang buat grupnya ya? Jadi yang tanggal sekian itu saya yang bikin, gimana kalau gitu? Setuju nggak? Boleh Bu. Boleh Bu. Ya. Setuju. Jadi untuk menghemat waktu ya, untuk menghemat waktu, jadi nanti saya akan share juga malam ini siapa kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya, gitu ya? Setuju ya? Setuju Bu. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yuk. Bu, saya mau tanya, Siap, Bu. boleh. Gimana? Kalau penilaian kinerja karyawan bisa ya materinya? Bisa. Itu justru masuk SDM. Nah, penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja. Karena prestasi kerja dengan kinerja berbeda ya. Ya. Oke, siap. Oke. Baik, terima kasih. Pokoknya sama-sama. Pokoknya semuanya Ibu, hubungan mau dengan SDM. Boleh gimana, Teh? misalnya nih Iya. ngebahas soal perekrutan. Ya, good. Bisa kan, Bu? Bisa. Nah, Itu kan misalnya teori gini, SDM. ini kan ada
5 isi penelitian. Iya, Latar belakangnya ini misalnya itu kan latar belakang kenapa sih ada penelitian gitu. Ada perekrutan, sorry. iya. Ya, kenapa perusahaan bikin perekrutan gitu-gitu. Terus masuk ke teori, perekrutan tuh apa sih gitu. Misalnya terus perekrutan tuh ada berapa macam, jenisnya tuh kayak gimana gitu. Terus masuk ke objek penelitian, perusahaannya mana nih? Tadi kan Ibu sebut Telkom ya. Iya. Misalnya di Telkom ngadain perekrutan, itu objek penelitian maksudnya perusahaan itu kita cuma kasih tahu misalnya perusahaan Telkom nih ngadain perekrutan dengan cara masuk ke pembahasan gimana caranya dari A sampai Z sampai dia bisa jadi keterima karyawan. Terus masuk ke kesimpulan gimana cara mereka merekrut, terus saran dari kita seharusnya lebih baiknya gimana atau Betul. gitu nggak sih kurang lebih Bu? Maaf. Iya, betul seperti itu. Nah, betul Teh seperti itu. Jadi diuraikan. Nah, nanti biasanya kalau misalnya kita bahas itu tuh ada yang namanya masalah, gitu ya. Masalahnya dalam artian ternyata ini ada yang salah nih dengan perekrutannya karena ternyata tidak efektif ini karyawan. Jurusannya manajemen kok masuknya ke kedokteran misalnya kayak gitu ya. Ini jurusannya administrasi. Nah, itu pasti ada kayak gitu-gitu. Nah, itu Teteh observasi, Teteh analisis gitu. Okay. Ya Teh ya. Makasih ya Bu infonya. Sama-sama. Oke, ada lagi? Bu, Tadi saya kayaknya mau ada yang tanya. ngacung. Nah, boleh? Ini kita observasinya harus terjun langsung gitu ke perusahaannya, apa kita mengamati aja gitu atau gimana? Mengamati aja. Mengamati aja. Observasi aja, iya. Oke. Kalaupun mau ke lapangan juga boleh, tapi hanya sebatas kita hanya pengamatan aja. Jadi hanya melihat ternyata begini gitu ya. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya terjun ke perusahaan. Itu lebih bagus lagi karena datanya akan valid gitu ya Teh ya. Oke, siap. Sama-sama. Ada lagi? Cukup ya? Nanti sambil berjalan, jadi minggu depan kita sudah mulai dengan presentasi. Nanti kalau enggak hari ini, besok saya share grupnya ya, saya share nama-namanya, siapa yang kelompok 1, pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya. Oke? Deal ya? Oh ini ada yang ngacung. Tuh Angga mau nanya Bu, Angga tuh Bu. Angga, boleh. Mana Angga? Nggak jadi Bu. Oh nggak jadi? Ya Bu, Kenapa? nggak jadi ya. Kepencet Bu. Oh kepencet. Oke, nggak apa-apa. Salah tidak apa-apa karena kita belajar ya. Jadi misalnya ada teori, biasanya ini yang pertama, ini yang tampil pertama. Suka ada salah-salah. Tapi nggak apa-apa, namanya kita semuanya belajar ya. Oke, deal ya, manajemen ya. Jadi harus ahli semuanya di bidang manajemen ya. Nanti lulusnya juga jurusan manajemen ya. Oke, kalau gitu berarti total mahasiswa yang hadir untuk hari ini itu ada 51. Betul ya? Nanti kalau misalnya ada temennya yang nggak kebagian, nanti bisa dikoordinasikan di grup ya. Oke, kalau gitu kalau memang sudah cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini untuk teman-teman semuanya. Selamat beristirahat semuanya ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Bu. Ya. Siskui.